Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Eismina Marlina, guru SMA Negeri 1 Agam Komering Ulu, hari ini akan membagikan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Saat ini, zaman sudah berubah menjadi zaman digitalisasi. Semua aspek terpengaruh, termasuk dunia pendidikan, di mana seperti yang kita ketahui bersama, peserta didik nyaman dengan gawainya masing-masing, sehingga banyak dari mereka yang gagal fokus dalam pembelajaran. Selain itu, kita dihadapkan dengan situasi kelas yang heterogen, yang artinya peserta didik di dalam kelas kita memiliki gaya belajar dan kecepatan dalam memahami pembelajaran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menjadi tantangan tersendiri bagi guru saat ini. Terkadang kita belum peka terhadap setiap kebutuhan peserta didik, sehingga dalam menentukan media ajar, kita tidak memperhatikan dunia digital yang menimbulkan kebosanan di dalam kelas. Maka itu diperlukan solusi yang pembelajaran diferensiasi, yang dapat menjadi alternatif pembelajaran agar kita sebagai guru bisa mengakomodir setiap kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberikan aksi dalam berbagi praktik baik dalam pembelajaran diferensiasi untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan pemanfaatan gawai dan juga media sosial lainnya. Dengan materi prosedur teks, dengan menggunakan aplikasi Canva untuk pendidikan yang bisa diakses tanpa berbayar dengan akun Belajar ID, baik itu sebagai guru, tenaga pendidikan, ataupun siswa. Sebelum memulai pembelajaran, saya menyiapkan beberapa instrumen, yaitu modul ajar, melakukan asesmen awal melalui G-Form yang dibagikan di grup WA, dan hasilnya yaitu belajar kinestetik paling banyak diminati anak. Kemudian membuat media ajar sesuai profil belajar anak. Berikut praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, menyapa para peserta didik, dilanjutkan dengan doa bersama serta pengabsenan peserta didik. Before start the class, we pray first. Pray here. Pray now. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan melakukan ice breaking yang menyenangkan. Hal ini diperlukan untuk agar anak merasa nyaman dan konsentrasi terbangun dalam kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Kita akan belajar tentang prosedur teks, tapi ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang orientation. What did you remember about it? Orientation, communication, sekarang kita belajar prosedur teks, di mana tujuannya kalian. Kemudian dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peserta didik berhak untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang jelas dari gurunya. Membuat how to make something, cara membuat sesuatu. Dan itu konsep. Kalian bersilahkan pilih, boleh membuat poster dalam pengumpulannya, boleh membuat video, boleh membuat komik, ataupun membuat gambar. Silahkan pilih. Itu saya minta kalian buat kelompok berdasarkan. Kemudian melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing. Untuk anak yang visual, saya mempresentasikan gambar melalui Canva, di mana dengan gambar full color akan menarik anak untuk belajar. Untuk anak audiovisual, melalui konten video, contoh materi pembelajaran prosedur teks dari perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar. Untuk kelompok kinestetik, saya membagikan gambar dan teks yang kemudian mereka melakukan permainan menyusun teks dan gambar yang ditempel di papan tulis. Untuk ranah diferensiasi produk, saya menggunakan Canva untuk pendidikan dengan menggunakan akun Belajar ID, sehingga setiap anak dapat berbagi menggali sisi kreativitas pendidikan dan peserta didik dalam proses dalam menghasilkan karya sebagai hasil dari kegiatan belajar mengajar.
Tahapan berikutnya, setiap siswa membuat contoh prosedur tes berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing dan diberikan keleluasaan untuk memprosesnya di tempat yang mereka inginkan. Dilanjutkan dengan kegiatan penutup dan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Berikut adalah hasil dari diferensiasi proses yang menghasilkan diferensiasi produk dengan memanfaatkan media sosial pada tahapan akhir. Setiap peserta didik saling memberi komentar di setiap produk teman lainnya. Jadi, dapat disimpulkan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi membuat anak lebih bahagia, dan pembelajaran diferensiasi bukan berarti guru harus menyiapkan 36 cara untuk menghadapi 36 peserta didik di dalam kelas. Karena sesungguhnya pembelajaran diferensiasi ialah sebuah rangkaian keputusan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengakomodir setiap kebutuhan peserta didiknya. Pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi solusi untuk situasi saat ini dengan berbagai tantangan. Karena diferensiasi pembelajaran di kurikulum Merdeka memberikan kinerja belajar yang optimal. Apalagi dengan dukungan penuh berbagai platform dan penggunaan akun belajar.id yang diakomodir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya Google Workspace, Canva untuk pendidikan, dan platform Merdeka Mengajar, maka pembelajaran yang berpihak kepada murid akan terlaksana dengan baik. Demikian video ini dibuat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.